Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel IT Brand Indonesia. Pada video part kali ini saya akan membahas IT Brand The Bengkel, yaitu tentang menu utama laporan. Langsung saja ke menu utama laporan. Di sini terdapat 4 tabel, yaitu tabel master, transaksi, utang, dan lain-lain. Lalu di sini ada fitur laporan barang. Untuk fitur laporan barang, sebelum itu di menu utama laporan fiturnya hampir lebih sama atau memiliki fitur yang sama. Di sini kita bisa pilih kolomnya dari per stok atau kategori, lalu ada stok 0 atau stok lebih dari stok minimal, lalu stok kurang dari stok minimal. Lalu kita di sini bisa pilih cabangnya. Ini ada ikon cetak, saya coba contohkan. Nah, seperti ini jadi tampilnya. Untuk mungkin fitur selanjutnya seperti di fitur laporan barang. Lalu selanjutnya di fitur laporan pelanggan. Ya, sini ada kolom kata kunci, lalu di sini ada list pelanggan, alamat, nomor telepon. Lalu di sini ada ikon cetak. Untuk selanjutnya yaitu di fitur laporan supplier. Nah, ini sama juga karena hampir sama, kebanyakan memang hampir sama. Lalu di sini ada list supplier, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada ikon cetak. Di bawahnya juga ada, jika lebih gampang, F1 untuk cetak, Ctrl N untuk tutup. Lalu yaitu di laporan stok ya. Lalu untuk laporan stok di sini ada kolom kata kunci, lalu tanggalnya sampai dengan tanggal berapa, lalu ada kolom cabang. Di sini untuk laporan stok ini kurang 1 jumlahnya atau lebih dari 1, lalu ada ini kurang 1 dan 12 yang sudah kita tambahkan. Keterangannya di sini ada salah pembelian dan pembelian, retur pembelian. Lalu di sini ada fitur laporan teknisi. Untuk fitur laporan teknisi di sini ada kolom kata kunci, lalu dan cabang. Di sini ada list teknisi, alamat, nomor telepon, dan pendapatannya. Lalu selanjutnya yaitu di tabel transaksi di fitur laporan penjualan. Nah, untuk fitur laporan penjualan di sini ada kolom kata kunci juga, lalu tanggalnya sampai dengan berapa, lalu pelanggannya, produk, kita bisa pilih produk. Lalu untuk cabang ini masih kosong, coba kita ganti bulannya. Nah, ini hanya muncul 1 untuk contohnya. Seperti ini untuk fitur laporan penjualan kita. Di sini ada ikon cetak. Lalu selanjutnya di fitur laporan pembelian. Nah, untuk fitur laporan pembelian ini ada kolom kata kunci juga. Di sini ada kolom tanggal sampai dengan tanggal berapa, lalu per suppliernya atau per produknya, lalu untuk cabangnya. Sini contohnya muncul 1. Kita juga bisa melihat ikon cetak. Ya, untuk memang di fitur menu utama laporan ini memang hampir sama atau kebanyakan sama. Lalu sini ada fitur laporan pendapatan. Di sini fitur laporan pendapatan ini pendapatan kita, total bayar, kembalinya. Lalu selanjutnya yaitu di fitur laporan terlaris. Nah, untuk fitur laporan terlaris ini produk yang sering dibeli pelanggan ke kita. Lalu ada kolom cabang dan kata kunci. Lalu ada ikon cetak juga. Lalu selanjutnya yaitu fitur laporan retur jual. Untuk di fitur laporan retur jual ini ada list faktur, tanggal produk, jumlah retur, jumlah jual, dan satuan. Lalu di sini juga ada ikon cetak. Lalu di sini ada laporan retur beli. Lalu di sini ada kolom kata kunci, tanggalnya berapa, lalu cabangnya. Di sini contohnya muncul 1 laporan retur beli. Lalu di sini ada fitur laporan laba. Untuk fitur laporan laba ini jasanya berapa, 25.200, lalu jumlahnya, ada kolom cabang, tanggalnya sampai berapa, ada ikon cetak juga. Lalu sini ada fitur laporan hutang. Nah, untuk fitur laporan hutang ini bisa jenisnya bisa dipilih belum terdapat pembayaran atau sudah terdapat pembayaran. Kita coba jalur 1. Oh, ini masih kosong, berarti di data, atau kita bisa ganti bulannya.
masih kosong juga. Lalu sudah terdapat pembayaran. Lalu selanjutnya ada di fitur laporan piutang. Nah, untuk fitur laporan piutang ini adalah laporan piutang kita ke supplier. Sini juga ada kolom jenisnya, kita bisa pilih. Nggak ada juga ya, maaf ya juga tidak bisa menyentuhkannya. Lalu selanjutnya di fitur laporan bayar piutang. Nah, untuk fitur laporan bayar piutang ini kita membayar utang kita ke supplier. Nah, di sini ada namanya Iwan, bayarnya 10.000, piutangnya 20.000, saldo 0 rupiah. Lalu di sini ada akun cetak juga. Selanjutnya ada fitur laporan bayar utang. Nah, untuk fitur laporan bayar utang seperti fitur laporan bayar piutang. Nah, ini seperti kata saya sebelumnya, di fitur menu utama transaksi kebanyakan fiturnya hampir sama. Nah, langsung saja ke fitur laporan pembayar utang. Di sini ada kolom kata kunci, lalu tanggalnya sampai dengan berapa, lalu cabangnya. Nah, kita ada contohan, lalu ini akan cetak. Lalu selanjutnya yaitu di fitur lain-lain. Untuk fitur lain-lain ini ada fitur laporan history service, laporan teknisi, laporan upname, dan laporan aset. Langsung ke fitur laporan history service. Nah, untuk fitur laporan history service ini menggunakan jasa. Ini Nandini, alamat kebutuhan, nomor telepon, merek kendaraannya Yamaha. Bisa pilih tanggal, ini jasa yang tadi, merek kendaraannya. Lalu sini ada fitur laporan laba teknisi. Nah, untuk fitur laporan laba teknisi ini bisa dicek ini tarif bagi hasil 2.800 platnya. Ini ada ikon cetak. Lalu selanjutnya yaitu di fitur laporan aset. Untuk fitur laporan aset ini ada kolom jenisnya, ada jasa dan ini kategorinya. Lalu di sini ada kolom cabang juga. Ini aset kita dalam toko kita, kategorinya ada berapa, ini ada list kode produk, lalu produk, kategori, stok, harga beli, dan satuan, lalu stok total. Lalu kita di sini ada ikon cetak. Selanjutnya yang terakhir adalah fitur laporan upname. Nah, di sini untuk fitur laporan upname ini termasuk ke fitur menu utama gudang. Di sini ada produk vital saringan, tanggalnya berapa, awalnya 0, lalu jumlah 12, akhir 12, satuannya BJS. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk video part selanjutnya kita akan membahas menu utama utilitas.